Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Pada video ini gue akan membahas soal cerita film yang berhubungan dengan suku pedalaman lagi. Film kali ini berjudul Black Emanuel atau Emanuel Nera. Adalah film roman vulgar yang dirilis di Italia pada tahun 1975. Film ini nyeritain tentang seorang fotografer wanita yang datang ke Afrika untuk sebuah tugas. Tapi sampai di sana dia malah lebih fokus buat nyari pelampiasan lendir. Waduh. Film ini dibintangi oleh Laura Gemser yang ternyata merupakan kelahiran Surabaya, Indonesia guys. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Lini Masa. Gua Aswin, selamat datang di Lini Masa. Dibuka dengan scene pesawat yang lagi terbang. Film dimulai dengan ngasih lihat pemeran utama yaitu Emanuel yang kelihatannya lagi gak nyaman di pesawat karena penumpang lain lagi uwan sama ayangnya masing-masing. Jiwa barbarnya cewek ini pun mulai meronta-ronta buat nyari pelampiasan. Dan setelah dia nemu cowok yang dia pikir mantep, dia pun pura-pura minta rokok. Padahal di pesawat tapi dia minta rokok, kayak modus cewek-cewek di tempat dugem. Dari minta rokok sampai dibungkus. Akhirnya dia pun ngobrol dengan cowok ini. Tapi ternyata si cowok bukanlah target pasar buat nyicipin apem si Emanuel ini. Karena ternyata si cowok ini adalah pendeta yang bakal pelayanan ke pedalaman Afrika atau seorang yang religius. Seturunnya mereka dari pesawat, mereka pun tetap ngobrol-ngobrol sampai akhirnya nama Emanuel dipanggil. Dan ketemu sama tim barunya yaitu Anne dan Gianni. Emanuel pun ngerasa gak enak kalau mesti nginep di rumahnya Anne selama tugas karena Anne udah punya suami dan takut gimana-gimana nantinya. Tapi Anne sama Gianni ngeyakinin Emanuel kalau nginep sama mereka aja biar bisa lebih kenal dan hemat biaya tentunya. Mereka pun OTW ke rumah pakai mobil bareng-bareng. Anne dan Gianni nyeritain sekalian ngenalin Afrika ke Emanuel. Dan pas mereka mampir untuk isi bensin, ada orang yang nawarin buat ngelap kaca. Tapi ternyata orang itu juga sekalian curi-curi pandang ke serambi lempit milik Anne. Anne pun bilang ke Emanuel kalau sekali waktu dia bakal ngasih jatah ke petugas itu. Sungguh cewek yang barbar ya guys. Mereka pun berparty ria di malam harinya. Dan di sini Emanuel kenalan sama beberapa orang temennya Anne, yaitu Ricardo dan istrinya Gloria. Dan seorang pelukis yang rambutnya acak-acakan. Di sini juga kelihatan orang-orang pada tertarik sama Emanuel. Dan orang sana juga lebih terbuka untuk masalah vulgaritas atau dengan kata lain mereka itu vulgar banget. Dimana Anne sama temennya yang berkulit hitam ngelakuin pergenjotan di dekat kolam. Dan Emanuel juga ngegodain Ricardo yang istrinya lagi mabuk parah. Besoknya pun Anne pergi sama Emanuel. Dan pas mereka isi bensin, Anne pamitan buat cuci tangan. Akhirnya si petugas kemarin yang mata jelalatan itu pun nganterin si Anne. Ternyata Anne juga gak niat buat cuci tangan dan malah ngasih apem-bemnya buat dijamah sama petugas itu. Waduh. Emanuel yang ngerasa Anne terlalu lama cuci tangan akhirnya ngeliat dan ngintip temennya itu lagi nyenengin manuknya petugas Pertamini Afrika Selatan. Waduh. Setelah Anne ngelakuin pagelaran budaya, dia pun nyamperin Emanuel yang kelihatan rada-rada canggung. Dan ngasih tahu kalau dia nggak tahan dan suaminya bisa aja sama ngelakuin hal yang begituan. Malamnya pun mereka pun ngadain party lagi. Dan pas Emanuel sama Gianni turun ke dance floor, Richard sama Gloria pun ngikut yang akhirnya Emanuel ngerasa nggak nyaman dan izin ke Anne buat balik. Tapi di sini Anne nyuruh suaminya Gianni buat nganterin Emanuel. Di jalan Emanuel ngasih kesempatan buat Gianni nge-explore badannya. Tapi pas Gianni mau masuk ke babak selanjutnya, Emanuel langsung nyetop dan bilang kalau dia nggak mau mantap-mantap di dalam mobil. Akhirnya besok pagi pas Gianni lagi berenang, Emanuel nyamperin dan bilang kalau dia mau ngasih jatah ke Gianni, tapi nggak mau ngelakuin itu di tempat mereka sekarang. Setelah mendengar hal itu, Gianni yang ngerasa dapat kesempatan emas pun langsung nyamperin temennya yaitu si pelukis dan ngasih tahu kalau dia mau minjem tempatnya buat jadi tempat eksekusi si Mbak Emanuel ini. Dan si pelukis yang ngerti gimana temennya ini langsung ngizinin. Jadi kapan ya Gianni butuh tempat buat skidi pepiu, dia boleh pakai tempatnya si pelukis ini. Emang pengertian banget nih si pelukis. Lalu karena kelamaan pesta mulu, akhirnya mereka pun mulai kerja dan ngedatengin suatu tempat terpencil naik kapal laut.
Mereka dibawa pemandu wisata buat ngeliat tempat-tempat yang ikonik. Immanuel pun langsung ngelakuin kerjaannya sebagai fotografer. Tapi Gianni yang masih membara banget sama Immanuel pun nyoba buat minta jatah. Tapi apes doi malah ngeliat Immanuel lagi diservis sama sahabatnya sendiri, yaitu Richard. Gianni pun langsung isyaratin pura-pura gak lihat dan balik. Mereka pun nyempetin diri buat olahraga, yaitu main tenis. Dan habis mereka selesai main tenis, mereka pun mandi. Tapi pas Gianni mandi, Immanuel pun datang dan ngajak buat bikin keturunan. Tapi Gianni yang sakit hati sama Immanuel karena habis main sama Richard di sembarangan tempat pun menolak dan rada kasar ke Immanuel. Walaupun Immanuel terus-terusan usaha buat bangunin rudalnya Gianni. Akhirnya Gianni pun ngalah dan ngebawa Immanuel ke rumahnya si pelukis tadi. Di jalan dia pun dilihat Gloria yang kayaknya cemburu. Dan singkat cerita, setelah perjuangan panjang, Gianni pun akhirnya bisa ngelakuin pagelaran budaya sama si Immanuel. Scene berpindah pada Immanuel dan Anne yang berniat untuk pergi ke pedalaman Afrika dengan pesawat mini. Sampai di sana, Immanuel pun ngelakuin kerjaannya sebagai fotografer dan dibantu sama Anne biar angle fotonya lebih mantap. Mereka pun nyampe di sebuah padang yang lumayan estetik. Tapi karena mereka berdua sama-sama sok naturalis, akhirnya mereka pun ngelakuin foto tanpa busana di tengah padang itu. Dan mereka kelihatan seneng banget. Mereka aja seneng apalagi kita. Nyampe di tempat mereka nginep pun, Anne sama Immanuel langsung cuci foto mereka. Dan karena mereka sama-sama hyper, mereka pun langsung jeruk makan jeruk. Gianni pun ngelihat kedua serabi lempit ini lagi berbagi cinta dan pergi begitu aja. Pas malam harinya, Anne ngasih lihat foto masterpiece itu ke suaminya. Dan karena mereka berdua kayak sama-sama engas, akhirnya mereka pun ngelakuin pergenjotan duniawi itu lagi. Sedangkan Immanuel yang lagi ngigo pun ternyata berjalan sampai ke kamarnya Anne dan Gianni. Yang akhirnya dia pun ngobel-ngobel bibir buahnya sendiri karena ngelihat Gianni sama Anne yang lagi mantap-mantap dan ngebayangin dia lagi diservis sama Gianni. Waduh. Singkat cerita, pagi pun tiba. Seorang pianis lagi ngegombalin Anne pakai piano. Dan Anne yang kayaknya gak bener isi otaknya langsung terangsang sama musik yang dimainin sama pianis ini. Tapi pas Anne lagi engas-engasnya, telepon tiba-tiba bunyi. Dan Immanuel pun ngangkat telepon yang ternyata terhubung dalam percakapan antara Gianni dan Gloria. Nguping-nguping gitu. Nah di sana Gloria ngungkapin kecemburuannya dia karena Gianni pergi-pergi mulu servis si Immanuel. Dan Gianni malah bilang kalau Immanuel itu cewek murahan. Immanuel pun langsung kesel dan akhirnya pas Gianni mau servis dia lagi di rumah si pelukis, Immanuel pun ninggalin Gianni pas lagi tegang-tegangnya. Kasian banget. Immanuel pun langsung kabur dan dibonceng sama orang Afrika yang gak tahu bahasa Inggris. Sedangkan Gianni ngejar Immanuel dan nyiduk Immanuel lagi disikat sama si supir itu. Sedangkan pas sudah nyampe di penginapannya, Gloria sama Immanuel pun ngobrol-ngobrol dan malah berlanjut mantap-mantap sesama cewek atau jeruk makan jeruk. Tukang kebun di sana pun ngeliat itu dengan temennya dan akhirnya terpancing untuk ngelakuin skidi pupio. Berlanjut pada tim mereka yang berangkat dengan pesawat untuk eksplor Afrika. Dan pas nyampe pun Immanuel nyamperin Gianni dan mereka berniat buat baikan. Lalu pas mereka balik ke penginapan, Immanuel nyamperin Gianni yang baru selesai mandi dan ngajak Gianni untuk battle lagi. Tapi tiba-tiba Anne datang dan nyiduk Immanuel lagi di kamar mandi Gianni. Kabar ini pun nyampe di telinga Gloria dan akhirnya Immanuel ngejelasin ke Gloria apa yang terjadi. Richard yang lagi enggas pun nyervis istrinya yang juga lagi sakne itu. Lalu mereka semua pun main-main di pantai sambil Immanuel nyari bahan untuk difoto. Tapi Immanuel sengaja buka penutup gunungnya itu dan pura-pura nyemplung ke air sampai Gianni mesti nyelamatin dia dan tentunya ngasih nafas buatan. Anne dan teman-temannya pun ngeliat hal itu dan gak bisa dielak kalau Anne ini ngerasa cemburu banget sekarang. Mereka pun ngelanjutin perjalanan ke daerah suku pedalaman itu.
Akhirnya mereka pun disambut hangat dan dikasih beberapa minuman. Tapi Immanuel minum terlalu banyak sampai akhirnya dia pun kobam dan ikut joget-joget bareng penari penyambut itu. Yang akhirnya dia pun digenjot lagi sama orang-orang BBC itu. Lalu berpindah lagi ke Immanuel yang merenung sambil ngeliat pemandangan. Dia mikir kalau dia udah mulai gak kenal dirinya lagi karena dia punya perasaan sama Gianni. Sedangkan tim yang lain lagi brief untuk pergi ke Gunung Kilimanjaro. Pas lagi makan, Immanuel bilang ke Gianni kalau dia gak tertarik buat naik gunung, tapi tertarik buat ke Gianni. Tapi back to the topic, dia lebih pengen ke air terjun, biar basah-basah gitu. Singkat cerita, Immanuel sama Gianni pun ke air terjun. Dan lagi-lagi mereka ngelakuin pagelaran budaya. Besok paginya tim lagi pada sarapan dan nyuruh pelayan buat manggil Immanuel. Dan ternyata Immanuel udah pergi dari sana ke terminal kereta. Ngedengar hal itu, Gianni langsung prepare buat ngejar Immanuel. Dan An pun ngerti kalau posisinya sekarang udah gak ada harapan lagi. Jadi dia pun bilang ke Gianni kalau dia mau balik ke Inggris dan ninggalin surat cerai. Waduh. Sedangkan Immanuel yang lagi naik kereta ditaksir sama satu tim olahraga yang bikin dia ditungguin buat ngangkang dan disikat lagi. Akhirnya Gianni pun nemuin Immanuel yang baru turun dari kereta. Immanuel pun menolak cinta Gianni dengan ngasih tahu perasaannya dan ninggalin pesan moral, yaitu dia sangat mencintai Gianni. Dan sekarang Gianni lah yang ngisi seluruh hidupnya. Tapi Immanuel takut kalau hatinya bakal berubah. Jadi Immanuel pun gak mau terikat sama satu cowok dan mencintai pekerjaannya aja karena kedepannya dia bakal bertemu dengan orang yang baru. Film pun ditutup dengan Immanuel yang pamitan ke Gianni yang terus berusaha biar bisa milikin Immanuel. Tapi Immanuel tetap ninggalin Gianni dan kereta pun berangkat pergi. Kasian banget Gianni. Ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.